Selamat malam untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini Sabtu, kami ingin menyapa Anda semuanya, terutama besok kita akan masuk dalam Minggu Palmarum, minggu terakhir dalam masa-masa Prapaskah. Nah, perenungan kita dalam Palmarum adalah Yesus yang datang ke kota Yerusalem. Yesus yang kemudian melintasi dan melewati babak-babak terakhir kehidupannya di kota itu. Sampai kemudian Yesus yang kemudian menarik diri lalu pergi ke Getsemane untuk berdoa. Tapi poin pentingnya adalah yang perlu kita garis bawahi adalah Yesus yang datang. Beberapa hari sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hakikat Yesus yang juga adalah Allah. Hakikat Sang Anak yang juga adalah Allah. Jadi perspektif yang harus kita pakai ialah ketika Yesus datang dan melintasi kota Yerusalem, sesungguhnya itu hendak menegaskan Allah yang datang dan melintasi kota Yerusalem. Bapak Ibu, ada reaksi yang sungguh luar biasa yang ditampilkan oleh penduduk Yerusalem ketika Yesus datang ke kota itu. Mereka menyambut Yesus dengan kata Hosana. Tidak hanya melalui kata, tapi juga melalui tindakan. Lalu mereka mengambil daun-daun palma. Mereka meletakkan selimut mereka di atas tanah. Dan di atasnya lah Yesus berjalan menunggangi keledai. Luar biasa. Dan itu sangat tegas dikatakan dalam Injil Yohanes. Luar biasa sambutan orang yang di Yerusalem itu atas kedatangan Yesus ke kota itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa sambutan orang. Meskipun mereka belum tahu benar bahwa Dia yang datang itu adalah Allah. Namun luar biasa sambutan orang di Yerusalem pada Dia yang datang. Dia Allah yang datang itu ke kota itu. Sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Bersamaan dengan sambutan itu, Yesus juga berkata kepada orang-orang itu, jangan takut. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Yesus yang disambut dengan sukacita. Dan lazimnya orang bersukacita bukan orang yang takut, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Nah, ini menjadi perenungan kita hari ini. Terutama di tengah maraknya wabah yang sedang kita alami. Hari-hari ini dan barangkali hari-hari ke depan kita masih dalam suasana yang sangat mencekam. Suasana sangat menakutkan. Suasana sangat menggelisahkan. Terutama barusan saya dengar bahwa penderita COVID-19 di Sumatera Utara sangat signifikan pertambahannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di Jawa beserta di beberapa daerah lain di Indonesia. Tapi tolong doakan kami yang di Sumatera Utara. Tolong doakan kami yang di daerah. Sebab apa? Sebab tentunya fasilitas kesehatan di daerah tidak selengkap yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Sekiranya apa yang terjadi di Jawa terjadi di daerah, terutama Sumatera Utara atau tempat kami tinggal ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana peliknya kehidupan kami di sini. Namun di tengah peliknya kehidupan kita ini, saya kira perkataan Yesus kepada penduduk kota Yerusalem yang menyambut dia itu jangan takut menjadi sangat relevan di zaman ini. Mengapa kita tidak takut? Yang pertama membuat kita tidak takut bahwa Tuhan tidak pernah membenci dunia. Yang pertama membuat kita tidak perlu takut adalah bahwa Tuhan tidak pernah membenci pergumulan-pergumulan di dunia. Bahkan di bagian lain Injil Yohanes berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya adalah seperti apapun bentuk pergumulan kita di dunia ini, seperti apapun sakitnya kita alami di dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah membenci dunia ini. Tuhan mengasihi dunia ini. Karena Tuhan mengasihi dunia ini, maka Dia datang ke dunia ini. Tidak hanya datang ke dunia ini,
Dia datang ke kota kehidupan kita. Sama seperti Yesus yang datang ke kota Yerusalem. Dia datang ke tengah-tengah pergumulan kita. Dia datang ke tengah-tengah pengalaman kita. Dia hadir dan melewati bersama-sama pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali saya katakan, di lanjutan sambutan penduduk Yerusalem pada Yesus yang datang, manakala Yesus berkata, jangan takut. Karena itu, satu hal membuat kita tidak takut, tidak panik hari ini adalah bahwa Tuhan datang dalam pergumulan kita. Tuhan melewati pergumulan ini bersama-sama dengan kita. Tuhan melintasi pergumulan kehidupan kita di dunia ini bersama-sama dengan Dia, Sang Anak itu. Sebab itu Bapak Ibu, seperti sambutan penduduk Yerusalem pada Yesus yang datang itu, sambutlah dan terimalah kehadiran Tuhan dalam pengalaman kehidupan kita. Pengalaman yang sakit, pengalaman yang menggetirkan, pengalaman yang menakutkan. Sambutlah Dia. Sebab ketika Dia datang dan ketika Dia sambut, ketika kita menyambut kedatangannya, Dia sedang mau berjalan bersama dengan kita melewati kehidupan dunia ini. Dari Said di Huta, kami menyapa Bapak Ibu semuanya, terutama tenaga medis yang sampai sekarang masih berjuang. Tuhan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Bagi korban yang sekarang terbaring di atas tempat tidur, kami berdoa, Bapak Ibu mampu, tubuh Bapak Ibu mampu, dikuatkan oleh Tuhan melawan virus-virus yang mematikan itu. Bagi keluarga yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga yang dia cintai oleh karena virus COVID-19, kami berdoa supaya Bapak Ibu semua kuat dan bangkit kembali merangkai kehidupan ini. Dan untuk kita semuanya, kami ingatkan, besok tetaplah beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Nikmatilah bahwa ke rumah Bapak Ibu Tuhan sedang berkunjung dan mendatangi Bapak Ibu. Nikmati kebersamaan dengan keluarga, nikmati berkebersamaan dengan Tuhan dalam ibadah minggu besok. Dan kami juga masih tetap live streaming ibadah kami di GBC di Huta besok, tentu dalam bahasa Batak, tepat pukul 10 melalui akun Facebook yang kami miliki. Dari GBC di Huta, kami mengajak dan menyapa Bapak Ibu semuanya. Sambutlah kedatangan Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu melewati dan melintasi perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang banyak dengan pergumulan, banyak dengan ketakutan, banyak dengan kecemasan seperti yang kita alami saat ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku alisku, tumpuan pengharapanku dan tatkala hidup
hatiku dah pilu, Tuhanku Yesus, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus